Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kalian yang beragama non-muslim. Pada video kali ini kita akan membahas sistem pemindah tenaga, yaitu transmisi ya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas klat untuk sistem pemindah tenaga pada urutan yang pertama dan yang urutan kedua yaitu transmisi. Nah, adapun fungsi dari transmisi yaitu untuk memutus dan menghubungkan putaran mesin ke sistem pemindah tenaga. Ini maksudnya untuk memutus tenaga dari engine ke roda-roda yaitu. Selain dari klat, itu transmisi juga bisa memutus energi dari engine. Selain memutus dan menghubungkan, transmisi ini juga digunakan untuk mengatur perbedaan putaran antara putaran mesin dengan putaran poros, agar kendaraan dapat bergerak sesuai dengan beban dan kecepatan kendaraan. Contohnya ketika kita di jalanan lurus dan tidak menanjak, itu biasanya kita menggunakan gigi 3, 4, dan 5. Jalan yang menanjak biasanya kita kan menggunakan gigi 1 dan 2. Nah, itu tadi yang dimaksudkan untuk mengatur perbedaan putaran antara putaran mesin dan putaran poros. Selain itu, transmisi juga digunakan untuk mengatur kecepatan kendaraan sesuai dengan beban dan kondisi jalan. Semisal mobil kita ada muatan ya, seperti itu, ada penumpangnya. Nah, kita kan bisa mengarahkan pada transmisi gigi pertama saat mau berjalan agar mobil itu lebih ringan pada angkatan yang pertama atau angkatan awal. Selain hal tersebut, transmisi juga digunakan untuk mengubah arah putaran dari engine ke roda. Salah satu contohnya agar kendaraan tersebut bisa bergerak mundur. Dan fungsi yang lain, transmisi juga digunakan saat mesin hidup atau posisi netral. Jadi engine-nya masih menyala tetapi kendaraan diam di tempat. Itu sebenarnya juga bisa menggunakan klat atau kopling ya kalau kita menekannya. Kalau kendaraannya ada koplingnya. Kalau tidak ada koplingnya berarti transmisinya. Itu yang bisa membuat mesinnya masih hidup tetapi kendaraannya tidak berjalan. Fungsi terakhir itu untuk mereduksi perbandingan gigi antara yang menggerakkan dan gigi yang digerakkan. Itu tadi beberapa fungsi dari transmisi. Selanjutnya jenis-jenis transmisi, yaitu transmisi manual dan otomatis. Dari kedua transmisi ini memiliki perbedaan. Untuk yang manual, biasanya perpindahan giginya dilakukan oleh si pengemudi ya, dengan cara menginjak kopling dan menggeser tuas persneling untuk menaikkan dan menurunkan giginya. Untuk perpindahan tenaganya itu pun lebih terasa atau lebih kasar ya daripada sistem otomatis untuk yang manual. Nah, sedangkan untuk transmisi otomatis perpindahan giginya itu lebih lembut. Nah, cara pengoperasiannya itu kita tinggal menggunakan kaki kanan untuk menginjak pedal gas dan rem. Kalau yang manual tadi kan menggunakan kopling. Itu perbedaan dari kedua jenis transmisi, yaitu manual dan otomatis. Pada video kali ini akan saya bahas tentang transmisi manual. Pada transmisi manual, berdasarkan jenis pemindah tenaganya, di sini saya golongkan menjadi 4. Yang pertama itu ada front engine, front drive. Engine-nya itu di bagian depan dan penggeraknya itu
juga di bagian depan. Jadi yang roda depan ini menarik roda belakang karena tenaganya itu ada di roda depan. Contohnya kalau FF ini seperti mobil Grand Livina ya, itu dia penggerak depan. Dan yang kedua itu ada FR atau front engine rear drive. Engine-nya itu di bagian depan dan penggeraknya itu di bagian belakang. Nah, kalau FR ini banyak ya yang digunakan. Ini mobil Kijang seperti itu juga menggunakan FR. Kalau FR ini tenaganya itu ada di roda belakang. Perbedaannya dari kedua ini, kalau FF itu tidak ada propeller atau kopel ya, itu tidak ada. Jadi dia langsung clutch atau kampas kopling dan transmisi, dan dia juga tidak ada gardan karena langsung menyambung di bagian depan ini. Kalau yang penggerak belakang itu ada clutch-nya, ada transmisi, propeller, dan diferensialnya, baru ke roda-roda seperti itu. Dan penggerak yang ketiga itu ada tipe RR atau rear engine rear drive, yang artinya mesinnya di bagian belakang dan penggeraknya itu di bagian belakang. Ini digunakan pada mobil zaman dahulu ya. Contohnya seperti gambar nih, mobil kodok ya, kalau ini saya gambarkan. Itu untuk tipe RR. Selanjutnya ada VWD atau four wheel drive, yang artinya keempat rodanya itu sebagai penggerak. Cirinya VWD atau four wheel drive, selain 4 rodanya itu bergerak, dia propellernya itu ada 2 di bagian depan dan di bagian belakang. Untuk 4WD ini sendiri itu biasanya digunakan pada mobil off-road ya. Kebanyakan mobil off-road untuk 4WD. Selanjutnya kita akan membahas tentang pasangan roda gigi. Nah, pada transmisi manual itu sendiri memiliki 3 jenis gigi. Yang pertama itu ada direct drive, roda gigi yang menggerakkan dan yang digerakkan itu jumlahnya sama. Nah, di sini saya gambarkan berjumlah 20 gigi dan 20 gigi. Dan yang kedua ada gear reduction, yang artinya putaran dari gear itu dikurangi. Untuk gear reduction ini sendiri, jumlah gear yang menggerakkan dan yang digerakkan itu lebih banyak yang menggerakkan. Selanjutnya overdrive. Nah, overdrive ini kebalikan dari gear reduction, diperbanyak ya. Selanjutnya kita akan belajar menghitung nilai gear rasio dari pasangan roda gigi. Nah, rumusnya itu untuk gear rasio sama dengan jumlah gigi dari roda gigi yang digerakkan dibagi dengan jumlah gigi dari roda gigi penggerak. Di sini saya ambil contoh gigi yang di gigi penggerak itu berjumlah 10 ya. Sini atau inputnya, yang digerakkan itu jumlahnya 20 atau outputnya. Nah, jadi dari perbandingan ini, maka jumlah gigi dari roda gigi yang digerakkan adalah 20 dibagi jumlah gigi dari roda gigi penggerak adalah 10. Maka hasil dari gear rasionya adalah 2. Seperti itu ya. Selanjutnya, macam-macam transmisi manual. Yang pertama itu ada tipe geser atau sliding mesh. Transmisi ini merupakan bentuk transmisi yang pertama kali digunakan pada kendaraan ya. Nah, untuk cara kerja dari tipe geser atau sliding mesh ini sendiri, itu yang bergerak input shaftnya atau output shaftnya ya. Jadi counternya itu diam. Nah, yang digambarkan ini
itu untuk gigi 1. Kalau bergeser ke sini, berarti yang tersambung sini dan di tengah itu gigi 2. Kalau yang tengah-tengah ini yang tersambung, berarti itu gigi 3. Kebanyakan kan mobil zaman dulu itu cuma sampai gigi 3. Itu. Nah, itu tadi untuk tipe geser atau sliding mesh. Selanjutnya atau yang nomor 2 itu ada tipe tetap constant mesh. Seperti namanya, transmisi tipe constant mesh adalah tipe transmisi manual yang cara perpindahan giginya itu membutuhkan bantuan kopling ya. Kopling geser. Nah, di sini kan digambarkan kopling geser. Kalau tidak ada kopling gesernya maka dia tidak bisa bekerja. Nah, itu tadi untuk yang tipe constant mesh. Selanjutnya atau yang ketiga itu ada tipe synchron mesh. Tipe synchron mesh ini merupakan gabungan dari tipe yang sebelumnya ya, yaitu tipe sliding mesh dan constant mesh. Dia ini bekerja dengan menggunakan mekanisme synchron mesh. Nah, synchron mesh itu yang ini, bagian sini. Jadi dia hanya menggeser. Nah, ini saya sudah kasih keterangan. Ini ada gigi counter, yang bawah ini untuk gigi counter, yang atas ini untuk gigi percepatan atau gigi input dan outputnya. Yang bekerja atau mengatur gigi 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah synchron mesh-nya ini. Dia bergeser seperti itu ya. Itu cara kerja dari tipe synchron mesh. Ini untuk gigi mundurnya. Nah, ini adalah komponen atau bagian dari tipe synchron mesh tadi. Yang pertama ada synchronizer ring, ada hub sleeve, ada slot, dan ada key spring, clamp hub, shifting key, atau ini penguncinya ya, ini pegasnya, gas, terus nanti dikasih shifting key ini biar tidak lari. Terus ada synchronizer ring, sama ya, ini synchronizer ring itu ada 2, key springnya itu ada 2, dan shifting key-nya itu ada 3, dan ada con dan speed gear. Nah, speed gear ini nanti besarnya atau jumlah geriginya itu berbeda-beda. Dari gigi 1, 2, 3, 4, 5, dan gigi mundur itu semuanya berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip kerja dari synchron mesh ya. Karena transmisi ini yang paling banyak digunakan pada kendaraan sekarang. Ini untuk posisi netral. Ini masih lurus ya semuanya. Mesh-nya itu tidak menyambung kemana-mana. Ini dari poros input lalu diteruskan ke poros output. Karena ini tidak ada yang tersambung, maka engine-nya berputar tapi kendaraan itu tidak bergerak. Ini untuk yang gigi netral. Selanjutnya untuk gigi 1. Ini ketika tuasnya kita tarik ke belakang, maka synchron mesh-nya bergerak ke depan. Nah, tenaga dari engine menuju ke poros input, kemudian menuju ke counter gear 1 dan ke counter gear 2 atau gigi selurus atau gigi yang lurus dengan gigi 1. Kemudian masuk ke output atau gear 1, kemudian baru menuju ke output dan diteruskan ke roda-roda. Nah, itu tadi untuk gigi 1 ya. Jadi gigi 1 itu gigi yang kalau di counternya itu gigi yang paling kecil, untuk gigi percepatannya itu paling besar. Itu cirinya. Mengkerucut ya, intinya seperti itu untuk giginya. Selanjutnya untuk gigi 2. Nah, ini tuasnya saya arahkan ke depan. Kemudian
Poros atau tenaga dari engine menuju ke poros input menuju ke counter shaft yang nomor 3 ya. Kalau dari sini 1 2 3 menuju ke yang nomor 3, kemudian menuju ke gigi percepatan 2. Nah, di sini kan menyambung kan. Berarti tenaganya nanti diteruskan ke sini. Ini yang gigi 2. Lalu dari percepatan 2 menuju ke poros output. Kemudian baru kendaraannya bergerak. Kalian bisa merasakan sendiri untuk gigi 2 itu untuk dayanya itu besar, tetapi untuk dijalankan cepat itu tidak enak ya, atau masih gereng-gereng seperti itu ya untuk gigi 2 ini. Selanjutnya untuk gigi 3. Nah, ini saya tarik ke belakang. Yang bergerak mesnya yang nomor 2 ini. Ini tenaga dari engine menuju ke poros input, kemudian menuju ke gigi shaft atau counter shaft yang nomor 4 ya di sini. Yang tengah-tengah di sini. Kemudian tenaganya diteruskan ke gigi percepatan. Ya, gigi percepatan 3 yang di bagian tengah di sini. Karena mesnya itu menyentuh di gigi 3, maka tenaganya itu disebut dengan gigi 3. Kemudian baru menuju ke poros output. Nah, ini gigi 3 sudah mulai halus kalau dibuat jalan cepat ya. Intinya gigi 1, 2, 3 sampai 5 ini itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini dibuat itu dan dirancang sudah. Selanjutnya gigi 4 atau percepatan 4. Nah, di sini tuasnya saya arahkan ke depan dan menggerakkan sinkron mesh-nya, dan sinkron mesh-nya menyentuh pada gigi percepatan 4. Lalu tenaga dari engine menuju ke poros input, kemudian menuju ke counter shaft atau gigi counter shaft yang nomor 5 ya di sini. 1 2 3 4 5 ya di sini. Nomor 5 dari gigi counter shaft kemudian menuju ke gigi percepatan 4. Karena di sini tadi mesh-nya kan menyentuh di gigi percepatan nomor 4. Kemudian baru menuju ke poros output. Nah, gigi 4 ini sudah mulai halus kalau dibuat. Nah, gigi 4 ini sudah mulai halus ya kalau dibuat jalan cepat. Tetapi dia kurang baik atau tidak ada tenaganya ketika dibuat berjalan menanjak seperti itu. Selanjutnya ada gigi nomor 5. Ini tuasnya saya gerakkan ke belakang. Kemudian mesh-nya menyentuh di gigi percepatan nomor 5. Tenaga dari engine kemudian menuju ke poros input, lalu menuju ke counter shaft nomor 6 ya di sini. Kemudian gigi counter shaft-nya menyentuh gigi percepatan nomor 5 dan sinkron mesh-nya menyentuh pada gigi percepatan 5, maka menghasilkan gigi 5 atau percepatan 5. Nah, ini adalah kecepatan maksimal yang paling halus ketika dibuat jalan cepat ya. Kemudian poros output dan menuju ke roda-roda. Dan yang terakhir ini untuk yang mundur. Ini tuasnya saya arahkan ke depan. Kemudian tenaga dari engine menuju ke poros, lalu menuju ke counter shaft dan menuju gigi yang paling ujung atau gigi nomor 7 ya dari counter shaft, dan melewati gigi kecil terlebih dahulu untuk merubah arah dari giginya ya. Kenapa di sini tadi mundur? Karena kita butuh
yang namanya perubah arah gigi. Kemudian menuju ke gigi percepatan mundur. Setelah tenaganya sudah sampai di gigi percepatan mundur dan mesnya menyentuh di gigi percepatan mundur, alhasil mobil bergerak mundur dan poros tenaganya diteruskan ke poros input dan berjalan mundur. Nah, itu tadi untuk gigi 1, 2, 3, 4, 5 dan mundur pada sinkron mesh. Materi selanjutnya adalah transmisi otomatis, tetapi akan saya buatkan di video yang lainnya. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa membawa masker, jaga jarak, jaga kesehatannya, banyak makan minum vitamin, dan jangan lupa kalian terus semangat untuk belajar. Dari saya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kalian yang beragama non-muslim.